Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Mr. Dr. Hiroto Izumi, Project Professor, University of Tokyo, Doctor of Engineering, former Special Advisor to the Prime Minister of Japan, Advisor to BCJ, and Honorary Advisor to JUBH. Good morning, everyone. おはようございます。Selamat pagi. I'd like to extend my heartfelt gratitude to everyone. Saya menyampaikan sambutan di seminar hari ini untuk perubahan, pembangunan, dan kota yang berkelanjutan. OECD area, BCJ, and JUB. Saya sudah bekerja untuk Perdana Menteri Jepang untuk selama 9 tahun. Saya terlibat dalam di Kementerian Transportasi Jepang, MLIT Jepang, selama 10 tahun. Saya sudah datang berkali-kali ke Indonesia, dan meski sekarang pun saya datang berkali-kali. Saya sangat bahagia untuk bisa menyambut rekan-rekan Indonesia untuk terlibat dalam diskusi hari ini untuk keberlanjutan dan era di ADAP 21 ini di metropolitan merupakan mesin pertumbuhan. Tapi kita ada masalah-masalah yang kompleks tentang penyediaan rumah yang berkualitas, mengatasi perubahan iklim, seperti kota adalah memberikan kontribusi terbesar untuk penghasilan emisi gas rumah kaca. Ya, untuk perubahan iklim ini benar-benar khususnya merupakan masalah yang serius. Misalnya Oktober tahun lalu kita mengalami pengalaman yang pahit. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara dekarbonisasi dan dalam penyediaan rumah bagi warga ini. In 2023, Indonesia urbanization rate reached 59%, making a urbanisasi itu meningkat dari besar 17% dari 42%. Rapid urbanization has led to housing shortage and infrastructure challenge. Untuk Kabinet Prabowo ini, mereka memiliki fokus utama bagaimana pemerintah pusat dan lokal bisa berkolaborasi untuk menyediakan rumah yang berkualitas dan rumah yang terjangkau. Di Jepang juga menganggap bahwa penyediaan rumah yang terjangkau ini adalah hal yang penting. Jadi kita menyediakan rumah rental, rumah sewa bagi orang-orang yang membutuhkan, misalnya untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, lansia, dan bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Sebagai tambahan, sektor publik dan sektor swasta bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kualitas perumahan. Selain itu, Indonesia menargetkan untuk mencapai karbon netral sampai dengan 2050 dan mengerti pentingnya kebijakan dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga kelestarian hayati. Dalam kondisi itu, tujuan dari seminar kebijakan ini untuk memperdalam diskusi tentang kebijakan dan rumah yang berkelanjutan dan kota-kota dari perspektif internasional. Kebijakan hari ini, jadi untuk eksibisi akan dijalankan hari ini dan besok juga. Tempatnya itu ada di sebelah dari ruangan ini. Jadi eksibisi perusahaan ini adalah untuk men-share produk teknologi dan lain-lain teknologi apa yang kami punya untuk di bidang-bidang kami akan mengkultivasi dalam merealisasikan keberlanjutan di kota-kota di Indonesia. Saya mendorong Anda semua untuk berpartisipasi secara aktif di dalam seminar ini, bergabung berbagai pembicara yang internasional, ya. Dan pertama, perwakilan-perwakilan dari pemerintah Jepang, ada duta besar Jepang untuk Indonesia akan menyampaikan sambutan, dan dari pihak Indonesia Bapak Rahmat Gobel dari perwakilan dari DPR, MPR akan memberikan sambutan, dan Bapak Abraham Eliadies
Abraham Elisha Barnes, expert staff for social, cultural, and staf ahli Menteri PE bidang sosial budaya dan pada masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia akan memberikan sambutan juga. Dan terus ada Pak Takeuchi dari OCD, Deputy Secretary General. Terus dari area ada Bapak Tetsuya Watanabe yang memberikan rekomendasi analisis untuk Asia dan dunia. Dan kita memperlihatkan global kebijakan tren global kebijakan di seluruh dunia. Jadi akan ada sesi baik pihak Jepang maupun Indonesia tentang tantangan dan solusinya dari perspektif pemerintah pusat dan daerah. Dari Jepang, Bapak Miura dari MLIT akan memberikan garis besar tentang kebijakan, memberikan gambaran mengenai kebijakan Jepang dalam mengenai perumahan. Jadi kita shift berpindah dari kuantitas ke kualitas untuk kebijakan terakhir mengenai dekarbonisasi dan terus peranan pemerintah lokal dan nasional. Terus di sini juga telah hadir pemenang juara wali kota juara OECD, bagaimana mendorong keberlanjutan dengan berkolaborasi. Kita juga akan mendengarkan juga sambutan dari Wakil Menteri Bapak Fahri Hamzah. Terhadir juga di sini Ibu Meli Budiastuti dari pemerintah Jakarta bagian perumahan yang untuk menyiapkan perumahan terbaru. Jadi kita akan berusaha mendiskusikan tentang 3 kunci utama net zero, perumahan yang terjangkau, pertumbuhan kota dan lingkungan. Berikutnya ada teknologi digital dan kota pintar. Saya harap diskusi hari ini akan memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan kota-kota di Indonesia. Mari kita berpartisipasi secara aktif dalam seminar hari ini untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Mr. Dr. Hiroto Izumi, arigatou gozaimashita. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari untuk His Excellency, the Japan's Ambassador of Indonesia, Mr. Yasushi Masaki. Untuk Yasushi Masaki sama kita berikan tepuk tangan. Minasan ohayou gozaimasu. Selamat pagi. Honorable Mr. Goebel, former Vice President of the Parliament, Mr. Baji Hanuda, Excellency, Vice Minister of Housing Ministries, Dr. Izumi, who organized this seminar, and Mr. Deputy Director General of OECD, Mr. Takeuchi. Kepada yang terhormat para tamu, selamat pagi. Sebuah kehormatan bagi saya untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini di seminar keberlanjutan perumahan gedung dan kota. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam pada Kementerian Perumahan dan Pemukiman, OECD, BCJ, GOBH atas kontribusinya yang sangat besar dalam mewujudkan seminar hari ini. Saya sangat melihat bahwa kita bisa berkumpul bahwa di sini dari sektor publik, swasta dan berbagai pihak pemangku kepentingan dari pihak Jepang dan Indonesia berkumpul di sini. Dan ini sangat seminar ini memberikan arti yang sangat dalam sebagai momentum karena dilaksanakan setelah kabinet Prabowo berdiri yang sudah memposisikan bahwa perumahan di perkotaan dan di pinggiran kota adalah sebagai kunci kebijakan.
di prioritas kebijakan. Jepang sangat menyambut komitmen dengan pejabat di kabinet. Jepang sudah memberikan berbagai dukungan dalam bidang investasi, teknologi, anti korupsi. Jepang memberikan kontribusi kepada OECD, sudah mengadakan berbagai workshop dan mengirimkan berbagai ahli misi musim gugur lalu. Kami sangat percaya bahwa Indonesia dan untuk perjalanan Indonesia ini OECD sebagai anggota OECD bisa memberikan pemasukan untuk menyediakan kebijakan lebih bagus, termasuk tentang penyediaan perumahan. Kondisi itu berubah sejalan dengan waktu dan teknologi semakin maju. Terjadi perubahan penduduk, terus ada perubahan iklim juga, terus ada tantangan seperti COVID, pandemi, terus ada kebutuhan penduduk terhadap perumahan juga semakin bervariasi. Jadi kalau rumah itu dulu dia adalah tempat keluarga untuk berkumpul, dengan meningkatnya pentingnya work-life balance. Jadi dan kerja dari rumah juga. Jadi diharapkan bahwa rumah itu berfungsi sebagai tempat untuk bekerja dan tempat untuk belajar. Dan pada waktu yang sama, faktor-faktor seperti keamanan dan energi efisiensi menjadi tidak terpisahkan, elemen yang tidak terpisahkan dari rumah modern. Ketika kita mengubah fokus kita ke kota-kota, kita melihat urbanisasi yang berlangsung sangat cepat, pembangunan gedung-gedung bercakar dan pertumbuhan ekonomi. Tapi kota-kota tahun ini mereka menghadapi tantangan-tantangan baru seperti mengurangi efek lingkungan, dampak lingkungan, berusaha mengadopsi smart innovation dan meningkatkan konektivitas. Ini adalah isu global. Jadi untuk mengatasi itu harus membutuhkan solusi yang tidak hanya dengan menerapkan berusaha untuk menghadapi perubahan kebutuhan tersebut, tapi juga harus memperhatikan tentang iklim lokal, budaya, dan keunikan masing-masing wilayah. Di sini di Indonesia, penyediaan rumah termasuk Transit Oriented Development (TOD) di kota-kota besar itu juga merupakan prioritas kebijakan, jadi kunci kebijakan dari Kabinet Prabowo. Saya sangat berharap dan melalui kesempatan kali ini, di mana manusia dari orang-orang dari berbagai latar belakang di sini kita berkumpul, mari kita gabungkan pengetahuan kita baik dari sektor publik, swasta, Jepang dan Indonesia untuk bisa menemukan berbagai penemuan dan solusi yang konkret. Kepada para tamu, kepada para hadirin, sebagai penutup saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada pada penyelenggara seminar ini atas dedikasinya dan juga kepada semua peserta atas partisipasi aktifnya, keterlibatannya. Semoga seminar ini bisa menjadi langkah untuk untuk menciptakan rumah yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik untuk masa depan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yasushi-sama, arigatou gozaimashita. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Mr. Insinyur Abram Elsa Jaya Barus MNSC, staf ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kepada Bapak, kami mohon kesediaan untuk dapat naik ke atas panggung. Tepuk tangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, seyogianya tadi Bapak Menteri Pekerjaan Umum hadir bersama-sama dengan kita di sini.
Namun karena ada pertemuan mendadak dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara, beliau tidak bisa hadir. Beliau menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan beliau ke dalam acara yang baik ini. Beliau tadi menyampaikan titip salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh pemerintah Jepang di Indonesia yang mulia Masaki Yasushi dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh pemerintah Jepang di Indonesia yang mulia Masaki Yasushi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marora Sirait, dan mungkin dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bapak Rahmat Gobel, mantan penasihat khusus Perdana Menteri Jepang sebagai penasihat The Building Center of Japan, BCG, penasihat khusus Japan International Association for the Industry of Urban Development, Building and Housing, JUBH, Bapak Hiroto Izumi, utusan khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo atau yang hadir mewakili, rekan-rekan dari Kementerian Lembaga Economic Cooperation and Development atau OECD, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia atau AREA, Kepala Bapeda, Kepala Dinas atau yang mewakili dari pemerintah daerah, rekan-rekan akademisi, badan usaha, asosiasi sektor swasta, Bapak, Ibu, dan para undangan yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di acara seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities ini dalam keadaan sehat walafiat. Apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan atas penyelenggaraan seminar ini yang membuka kesempatan bagi dua negara, Indonesia dan Jepang, untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemanasan global dan krisis iklim adalah isu nyata yang berdampak pada setiap kehidupan di muka bumi. Bangunan gedung berperan besar dalam penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca, di mana bangunan hunian memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan bangunan komersial. Dengan urbanisasi yang pesat, diperkirakan pada tahun 2045, 72,8% penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan. Oleh karena itu, kami memandang penting untuk mendorong bangunan hunian yang lebih ramah lingkungan, terutama dalam efisiensi energi. Untuk itu, kita perlu mengembangkan bangunan gedung yang tidak hanya sekedar layak fungsi dan memenuhi standar teknis, tetapi juga berkelanjutan. Bangunan harus dirancang sebagai bangunan gedung hijau atau BGH yang berkembang menjadi bangunan gedung cerdas atau BGC, dan akhirnya mencapai target bangunan gedung nol emisi atau net zero emission pada tahun 2060. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penerapan bangunan gedung hijau atau BGH dilakukan melalui pengelolaan tapak dan desain bangunan yang adaptif serta penggunaan peralatan ramah lingkungan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya. Untuk memastikan pelaksanaan bangunan gedung hijau yang efektif, peta jalan untuk 2023 sampai 2028 juga telah ditetapkan, mempertimbangkan distribusi populasi, konsumsi energi dan air, serta pengalaman implementasi bangunan gedung hijau
di berbagai wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan hunian, konsep bangunan gedung cerdas diterapkan sebagai langkah lanjut dari bangunan gedung hijau. Bangunan gedung cerdas mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi dan responsif terhadap konteks lingkungan. Pedoman penerapan bangunan gedung cerdas diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2023 yang mencakup sistem keamanan, manajemen energi, dan teknologi integrasi. Sebagai contoh, implementasi bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas, kita dapat melihat pembangunan rumah susun di Ibu Kota Negara Nusantara yang mengadopsi konsep vertical smart building. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk mendorong penerapan bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas di seluruh Indonesia melalui kolaborasi bersama dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi, industri, akademisi, dan masyarakat. Kami percaya bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam desain dan konstruksi bangunan akan mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta menciptakan ruang yang nyaman dan sehat bagi penghuninya. Saya mengucapkan selamat berdiskusi kepada seluruh peserta. Semoga seminar ini dapat menjadi ajang bertukar inovasi dan pengalaman, serta menghasilkan solusi praktis yang implementatif untuk mewujudkan kota berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Jakarta, 14 Januari 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, sambutan dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum. Sekali lagi kami sampaikan selamat untuk melakukan seminar pada hari ini. Semoga kita mendapatkan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Insinyur Abraham Elsa Jaya Barus, MNSC. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Sebelum kita melanjutkan speech berikutnya, saya ingin mengingatkan bagi para teman-teman yang ada di sini yang belum menggunakan sistem penerjemahan langsung SIS bisa mendapatkannya di meja registrasi. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Mr. Rahmat Gobel, Member of House Representative. Pada Bapak kami persilakan untuk naik ke panggung. Yang saya hormati Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapak Fahri Hamzah, Mr. Hiroto Izumi, Advisor the Building Center of Japan, Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Jepang untuk Indonesia, Mr. Masaki Yasushi, Mr. Yoshiki Takeuchi, Deputy Secretary General dari OECD, Mr. Tetsuya Watanabe, Presiden dari AREA, para tamu undangan lainnya yang hadir pada hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saat ini Indonesia sedang giat bekerja dan berjuang untuk menjadi negara maju, dan hal itu dilakukan dengan menciptakan stabilitas politik, menjaga dan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, menjaga kehidupan demokrasi yang sehat sejak reformasi 1998,
dengan memanfaatkan bonus demografi, menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dan memberantas kemiskinan serta korupsi. Hal itu dalam rangka mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 3 hari yang lalu, Perdana Menteri Jepang yang baru, Yang Mulia Shigeru Ishiba, melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Perdana Menteri mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Jepang, dan ini menunjukkan persahabatan yang erat antara Jepang dan Indonesia. Perdana Menteri Jepang juga sangat mendukung program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis, peningkatan sektor pertanian dan perikanan, swasembada pangan, industrialisasi, hilirisasi, dekarbonisasi, energi, infrastruktur, perumahan, dan sebagainya. Seminar hari ini tentu penuh makna pasca kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan Asta Cita atau 8 cita-cita. Pada cita ke-6 ditulis membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, pemerintahan Prabowo juga telah menyusun 17 program prioritas. Pada program prioritas ke-6 ditulis menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkannya. Selain itu, juga sudah dicanangkan bahwa pada tahun pertama akan dibangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin, yaitu 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir. Saat ini masih ada 9,36% penduduk di bawah garis kemiskinan. Jumlah mereka sekitar 25,9 juta orang. Dari data BPS yang juga terungkap masih ada 15,21% penduduk yang belum memiliki rumah, sedangkan jumlah rumah tangga di Indonesia sekitar 70.628 juta. Jika satu rumah untuk tiap rumah tangga, maka angka 15,21% yang belum memiliki rumah adalah 10,74 juta keluarga. Namun, RE, satu organisasi properti, menyatakan bahwa yang belum memiliki rumah sekitar 25 juta keluarga. Pemerintahan Prabowo bertekad pada tahun 2029 semua rumah tangga atau semua keluarga di Indonesia telah memiliki rumah. Dan untuk itu membutuhkan dana yang besar untuk membangun rumah sebanyak itu. Perhitungan dari parlemen menyebutkan untuk 3 juta rumah saja dibutuhkan sekitar 750 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan untuk mewujudkan 3 juta rumah pada tahun 2025 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5,27 triliun dan dukungan pembiayaan perumahan 35 triliun melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebesar 28,2 triliun untuk 220.000 unit. Subsidi bantuan uang muka 0,98 triliun atau untuk 240.000 unit. Subsidi selisih bunga 4,52 triliun untuk 743.940 unit dan melalui tapera 1,8 triliun rupiah untuk 14.200 unit. Dengan demikian, masih dibutuhkan dana lebih besar lagi untuk mencapai 3 juta rumah. Karena itu pemerintah tidak bisa sendirian untuk menyediakan rumah sebanyak itu. Butuh partisipasi semua pihak, terutama investasi dari sektor swasta nasional maupun swasta asing.
Dan untuk itu, Indonesia sangat menyambut baik prakarsa Jepang untuk membantu Indonesia di sektor perumahan ini. Dan untuk menggairahkan iklim usaha dan memberikan kemampuan pada masyarakat dalam memiliki rumah, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif, seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah 100% untuk pembelian rumah seharga maksimal 5 miliar rupiah. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi 0% dari semula 5%. Maupun percepatan pengurusan izin persetujuan bangunan gedung yang semula 45 hari menjadi 10 hari. Rumah adalah sarang, rumah adalah tempat kembali. Rumah juga menjadi simbol status dan ketenangan. Rumah juga menjadi fondasi bagi sebuah keluarga untuk melangkah menggapai harapan dan cita-cita. Selain itu, keluarga adalah pilar terpenting bagi kemajuan ekonomi, kemajuan sebuah bangsa dan negara. Karena itu, untuk mencapai Indonesia emas hanya bisa dicapai jika sudah terbentuk keluarga emas. Tidak ada Indonesia emas tanpa ada keluarga emas. Dengan demikian, menyediakan rumah untuk setiap keluarga adalah prasyarat bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. Sebagai anggota parlemen, kami siap mendukung dan membantu setiap prakarsa yang menyediakan rumah murah bagi penduduk miskin. Membangun jutaan rumah membutuhkan ketersediaan lahan, ketersediaan anggaran, regulasi yang sportif, dan menjamin ketenangan bagi investor maupun konsumen, serta iklim politik yang stabil dan berkelanjutannya. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Izumi yang sudah melaksanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan seminar yang sangat penting ini di awal tahun 2025. Dan saya percaya Jepang teknologi, Jepang quality yang saya kira sangat dibutuhkan dalam membangun perumahan di Indonesia yang berwawasan lingkungan untuk membangun masa depan yang baik bagi keluarga Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rahmat Gobel. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Mr. Tetsuya Watanabe, President Economic Research Institute for Asian and East Asia atau ERIA. Watanabe Tetsuya sama goto dan kudasai. Mohon berikan tepuk tangannya untuk Bapak Mr. Tetsuya Watanabe. Good morning. Selamat pagi. His Excellency Mr. Rahmat Gobel, Excellency Mr. Fahri Hamzah, Vice Minister, Dr. Hiroto Izumi, former Special Advisor to the Japanese Prime Minister, Ambassador Masaki, Japanese Ambassador to Indonesia, Mr. Yoshiki Takeuchi, Deputy Secretary, OECD, Mr. Masao Omori, Mayor of Okayama City, OECD Champion Mayor, Mr. Itsuhiro Miura, Deputy DG, Japanese Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism, Mr. Mary Budiasti, Secretary of Housing and Settlement Department of DKI Jakarta, Mr. Akira Ichikawa, Chairman, Sumitomo Forestry. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Mewakili area, saya sangat terhormat untuk menyambut Anda semua di dalam seminar tentang kebijakan, tentang perumahan, bangunan, dan kota yang berkelanjutan di Jakarta, Indonesia. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Kementerian Perumahan dan Pemukiman oleh Kementerian Pekerjaan Publik Indonesia, OECD, BCJ, JOBH, dan Kedutaan Jepang untuk Indonesia, dan partner-partner kunci atas segala upayanya untuk bisa memungkinkan diadakannya seminar ini.
Seminar ini mengumpulkan berbagai orang-orang pembuat kebijakan, para pebisnis, para pemimpin, para ahli, dan para akademis untuk berdiskusi dan menemukan inovasi, solusi untuk mengatasi kendala-kendala untuk mewujudkan dalam menghadapi urbanisasi, untuk menyiapkan perumahan yang terjangkau, mengatasi masalah ekonomi yang bangunan berkelanjutan. Sektor konsumsi berkontribusi 40% untuk gas rumah kaca dan emisi karbon. Jadi kita harus mengintegrasikan energi, efisiensi, material, dan teknologi, smart teknologi, perencanaan kota. Itu bukan hanya kita inginkan, tapi itu diperlukan. Jadi konsep smart city ini menyembunyikan potensi yang besar untuk mengintegrasikan real-time energy monitoring, smart building controls, dan mengoptimasi manajemen sumber daya di kota-kota. Dan untuk mencapai keberlanjutan dalam pengurangan energi konsumsi dan emisi CO2 dan bersamaan meningkatkan kualitas kehidupan. AREA sebagai organisasi internasional berlokasi di Jakarta, Indonesia, sangat berkomitmen untuk mensupport usaha transformasi ini melalui digital inovasi dan keberlanjutan ekonomi yang kita beri nama EDISC. Kita bekerja untuk menciptakan jembatan untuk digital, terus memperkuat keamanan cyber, AI, smart governance, terus startup untuk pertanian, ekosistem. Kita mendorong para pembuat kebijakan untuk mencari solusi dari AREA juga dari sudut pandang keberlanjutan ekonomi dan karbon netral. Kami juga sangat bangga untuk menggerakkan center baru yang kami sebut Asia Zero Emission Center, yang merupakan mandat dari pemimpin Asia Zero Emission Committee. Center baru ini ada sebagai platform untuk berbagi informasi dan mengadakan penelitian tentang kebijakan dan proyek-proyek, dan mendukung negara-negara partner dalam membuat visi, roadmap, dan kebijakan mengenai dekarbonisasi untuk memfasilitasi energi dan transisi energi. Dan karena kami sudah melandas dari perjalanan ini, tolong diingat bahwa setiap tahapan untuk menciptakan keberlanjutan ini, jadi kita adalah usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Jadi kita bukan hanya membangun bangunan tinggi, tapi kita juga harus melindungi lingkungan. Saya berharap kita akan bisa melakukan diskusi, menemukan inovasi, solusi. Terima kasih atas kesempatannya. 渡辺哲也様、ありがとうございました。